comes and goes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Inspira Frame. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sahabat lama dan sahabat sampai sekarang, Cie. Ya Halo. Caca, ya enggak? Ya ibro. Kok bro sih? Ya pro konco lali. Oke, ini jadi teman-teman, ini nih sahabat saya dari zaman tahun berapa Cak kita ketemu Cak? Saya tobat masuk IMM Astagfirullah. 2009. 2009. Bulan Oktober. 2009 berarti sudah berapa tahun Cak? Hampir 11 tahun menjelang 12 tahun. 11 tahun ya. Dan kita tetap aja kayak gini-gini aja ya. Ya. Dengan jumlah lemak yang sama dan dengan gurauan yang sama juga. Yang receh. Yang receh tapi keren. Ya. Oke, hari ini jadi Cak Prio ini adalah sahabat saya yang ahli nih di bidang bangunan, Cie. Ya enggak, Cak? Ya kebetulan aku lulus arsitek kebetulan. Oh, kebetulan. Padahal keren loh, teman-teman. Ya kan, Cak? Ya iyalah, konco desa. Nah, tuh sekarang udah punya branding namanya Konco Desa ID. Ya, Ya, kan, Cak? betul. Nah, jadi kami memang ternyata hidup membawa kami ke jalan yang berbeda ketika kita kuliah ya Cak ya. Betul. Dulu cita-citanya apa? Sekarang Cak Prio malah udah bikin brand keren, ya kan? Hebat lah Cak. Ya. Dan imbang internasional. Amin ya Allah. Ya. Oke, sekarang daripada kita guyon terus, ini mau ngobrol-ngobrol nih Cak. Oke. Jadi kita kan lagi pandemi nih, ya kan? Lagi pandemi, bisa dibayangin Kak Cak, udah hampir setahun ya. Yap. Udah hampir setahun di rumah terus toh Cak. Dan tahulah bosannya kayak gimana gitu kan. Terus sekarang juga karena kebosanan itu benar-benar mempengaruhi mental kita gitu Cak. Saya sebagai emak-emak itu merasa dalam sehari itu bisa marah sama anak-anak tuh nggak terhitung Cak. Gara-gara apa? Gara-gara misal rumahnya sumpek, terus kotor, terus anak-anak berantakin gitu kan. Bukan Terus karena merasa, bapak nyari ibu baru kan? enggak Oh, Cak. enggak. Nah terus akhirnya karena itu apa ya Cak, yang namanya EBFH ya, jadi bapaknya lagi sibuk, saya juga kayak bertambah-tambah gitu kan, terus anak-anak juga nggak apa ya, kayak nggak di rumah tuh kayak nggak kondusif gitu kan Cak. Nah kira-kira gimana Cak, dari segi apa ya ilmu arsitek gitu, ada nggak misal gebrakan gitu yang Cak Prio pikirkan nih? Oke. Hai poro konco dengerin. Wah. Jadi kalau di arsitek sendiri kemarin kita setelah sebulan atau 2 bulan Indonesia dinyatakan lockdown terutama di Jakarta, kita teman-teman arsitek akhirnya ngumpul nih ceritanya, ngumpul online dan kemudian kita saling ngasih terutama ngasih semangat ya untuk teman-teman tetap berkarya di bidang arsitektur. Dan ada beberapa hal memang secara prokes yang sangat hampir jarang sekali kita digaung-gaungkan Mbak Kitty, yaitu Bude ya manggilnya ya. Bude. Jadi ada 3 hal sebenarnya dan ini selalu sering kita gaungkan bersama. Ada 3 hal. Yang pertama adalah V, kemudian D. Jadi VDD. Wah, apa tuh? Kan gitu. Kau harus yang tanya kan? Iya, apa tuh Cak Prio? Itu adalah pertama ventilasi. Oh, Wah, ventilasi. V ya. V, ventilasi. Terus? Yang kedua D adalah durasi. Durasi. D yang ketiga adalah distensi Distancing. alias Oke. jarak. Kita mulai dari yang bawah dulu deh. Distancing. Sudah jelas kita pasti harus berjarak. Lihat ya, 1 meter, ting 1 meter. Karena kita berbobot jadi gak jadi 1 meter. Ya, 1 meter dari as bangunan. Oh iya. Oke, 1 meter. Kemudian yang jelas teman-teman di prokes atau teman-teman di kesehatan selalu ngomong bahwa kita harus berjarak 1 meter. Kenapa? Karena virus corona itu tidak bisa lari sejauh lebih dari 1,5 meter. Sehingga Kitty bisa pakai face shield, saya pakai masker. Paling tidak kuman-kumannya Kitty balik lagi ke Kitty, kuman saya selesai. Yang D kedua. Ya kan? D kedua. Durasi. Teman-teman kalau di dalam ruangan sudah tahu ruangannya sumpek, jangan lama-lama di situ. Paling enggak 2 jam aja di dalam. Setelah itu tarik nafas, keluar rumah. Jajan. Kok malah jajan Cak? Kan lagi lockdown biasa. Jajan itu artinya jangan kemana-mana, jangan jalan-jalan, jajan, jangan jalan-jalan.
Apa artinya? Kita pergi ke teras, celingak kilun. Artinya kita melihat kanan kiri kita supaya fresh. Jadi secara psikologi sebenarnya di mata kita secara psikologi sebenarnya kita freshing supaya tidak melihat kesumpekan ruangan kita. Biar Dan nggak judek-judek banget gitu ya. nah, bahasa Jerman judek. Oh iya Jerman. Jejer Sleman. Kamu kalasan kan? Yap, aku kalasan. Iya. Dan kemudian yang V terakhir ini adalah yang harus kita lihat bareng-bareng, para kontraktor alias para pengontrak di mana-mana dan para kosantor, para kosan-kosan yang masih aktif. Ingat nih, V yang terakhir perlu diingat. V terakhir adalah ventilasi. Umumnya, normalnya ventilasi itu harus tersedia 30% dari luas ruangan. Kalau luas ruanganmu 9 meter persegi, berarti paling tidak luasan yang harus disediakan itu lebih kurang 2-3 meter persegi bukaannya. Nah, pertanyaannya Mbak Kiti, lah ruangan saya itu nggak segede itu. Berarti setiap 2 jam sekali paling tidak kamu bisa membuka pintumu untuk udara segar masuk bergantian. Oh, jadi kayak alternatifnya itu salah satu dari ketiga variabel itu ya? Iya betul. Oh, jadi tiga-tiganya harus berjalan signifikan. Jadi bukan berarti terus punya rumah dengan ukuran segini harus tiba-tiba terus harus diperbaiki gara-gara itu gitu, enggak ya? Nggak apa-apa kalau punya uang panggil konco desa untuk mendesainnya. Tetapi kalau nggak punya uang, sering-sering buka ventilasi Anda, ventilasi, jendela, pintu sering-sering dibuka. Tetapi ingat, per 2 jam sekali kamu harus keluar ruangan untuk refreshing pikiranmu, refreshing mata, dan sering-sering lihat tanaman hijau. Aku saranin, mata ya. Aku saranin teman-teman yang di kosan mulai sekarang rajin-rajin nanam deh, paling nggak sirih gading seperti ini. Kenapa, Cak? Pertama, perawatannya murah, mudah. Yang kedua, tanaman ini bisa membuat kita refresh, lebih rileks. Oh gitu. Pantesan anak-anak iframe itu karena mungkin malas nyirami, jadi yang ditanam ini. Ya, makanya teman-teman kalau teman-teman ke diskotik tuh ada tuh yang ijo-ijo. Makanya senang banget itu diisep ijo-ijo itu. Apa? Nyimeng. Oh enggak. Jadi teman-teman, warna hijau adalah salah satu warna yang paling menyejukkan mata di samping warna biru. Sehingga kalau teman punya rezeki, beli wallpaper warna hijau atau warna biru untuk diaplikasikan ke ruangan teman-teman untuk menambah kesejukan dan tidak judek tadi. Oh gitu. Berarti misal memang nggak lebar gitu kan rumahnya, bisa ya diganti dengan desain interiornya dengan warna hijau gitu catnya gitu bisa. Ya, Cak ya. Dan jangan lupa VDD tadi. VDD tadi. Ventilasinya diperhatiin, durasinya kalau bawa teman jangan lama-lama, apalagi temennya mau ngutang suruh cepat pergi. Mari tambah judek ya, Cak. Betul. Pengalaman gimana sih? Ya. Dan yang terakhir distancing, jaga jarak dengan tetangga yang mau hutang. Oh gitu. Maksud. Terus ini, Cak, kalau memang nggak punya ventilasi, karena kan kita nggak tahu ya dulu desainnya gimana rumahnya misal gitu. Berarti mending dijebol ya, Cak ya. Ya salah satu cara ekstrim seperti itu. Kalau nggak mau dijebol, teman-teman harus sering-sering beraktivitas di luar. Menjadi penting supaya imun tubuh kita kuat. Tapi secara arsitektural aku yakin teman-teman di kos-kosan teman-teman pasti akan melihat matahari, entah barang cuma 1 jam atau 2 jam matahari bisa masuk ke ruangan kos-kosan kalian. Aku ngerti betul bagaimana teman-teman kos-kosan yang berada di pojokan corner. Pengalaman. Jadi, enggak sih, Cak. Ya, aku nggak pernah ngekos. Oh iya deh, kos ya, Cak, apik terus. Aku nggak pernah ngekos, tapi aku numpang. Jadi waduh, Cak. Jadi gini, Cak. Ini kan penting banget ya berarti infonya. Dan tahu sendiri lah kalau orang Indonesia itu tidak semua punya rumah yang benar-benar seideal itu gitu kan. Terus kira-kira ini aja saya baru aja nggak tahu karena aku yang cupu atau karena aku yang memang belum pernah ada flyer atau informasi tentang ini. Nah, kira-kira informasi seperti ini pemerintah udah memikirkan itu nggak? Setahu saya udah, cuma mungkin teman-teman yang mempromosikannya kurang istiqomah ya kalau bahasa. Oh, jadi kurang membumi juga? Iya, dan juga kurang membumi karena saya bilang tadi 1 bulan setelah Jakarta dinyatakan lockdown alias Indonesia dinyatakan ada virus corona, teman-teman sudah membuat tiga kata tadi. Kan kalau kita udah kenal 3M atau 4M atau 5M, sebenarnya kita juga mengenal juga
tentang VDD tadi, bagaimana ventilasi dibuka, bagaimana durasi dan distancing. Jadi sehingga kita berkantor tetap sehat, di kantor tidak judek dan di kantor tetap refresh, apalagi akhir bulan. Apalagi imun ya. Ya. Kalau kita judek kan juga imunnya turun kan ya, Cak ya? Ya. Oke. Berarti kalau Cak Priyo sendiri sampai saat ini gimana nih cara mensosialisasikan ke teman-teman? Oke. Sebenarnya waktu itu sangat simpel sekali. Kita akan bareng-bareng, saya dengan teman-teman yang lain selalu mengingatkan di baik itu status media sosial ataupun di beberapa pertemuan kayak begini, saya akan jelasin, tolong dong ventilasinya dibuka walaupun ruangan ber-AC. Karena apa? Karena tidak semua AC itu punya kemampuan air purifier atau penjernih udara. Kalaupun ada, setiap pemilik owner AC biasanya akan malas pemeliharaannya, sehingga saya selalu menyarankan setiap 2 jam sekali ruangan harus dibuka. Ini pertama menghindari kontaminasi udara, karena kita nggak tahu orang yang masuk di ruangan ber-AC itu apakah tidak membawa di bajunya, walaupun dia di tangan sudah cuci, tetapi di baju, di tangan, mungkin bukan di tangan, tapi di celana atau di topi atau di jaket teman-teman masih terlekat oleh corona yang menempel secara tidak sengaja di ruangan luar, kayak gitu. Terus kalau corona kan identik dengan kebersihan nih, Cak. Kira-kira ada nggak idealnya kamar mandi misal? Karena kita kan kalau kebersihan identik dengan kamar mandi tuh. Oke. Kira-kira gimana, Cak? Ada nggak misal kamar mandi ideal yang ini nih aman nih buat virus kayak gitu? Sebenarnya kamar mandi yang ideal adalah kamar mandi yang bukaannya secara sirkulasi matahari masuk dengan sempurna, dan paling tidak ini agak susah di Indonesia sedikit, tapi paling tidak bisa diusahakan. Tetap jaga kamar mandi dalam kondisi kering. Oh, kering malahan ya? Lebih tepatnya WC. Oh, WC-nya ya? WC kalau bisa kering, karena kamar mandi itu pasti akan basah karena buat mandi. Tapi kalau WC basah itu berarti kemana-mana ya. Oh gitu. Ya, artinya supaya WC itu tetap kering, yang pertama menghindari bakteri kemana-mana. Kalau bisa tetap dijaga, baik itu WC jongkok ataupun WC duduk. Apalagi WC duduk harus tetap dijaga kering. Karena ingat, Indonesia lembab dan itu paling seneng kuman itu bersarang di sana. Bersarang di situ. Nah, itu soal kamar mandi. Terus sekarang kalau pandemi ini identik dengan kita nggak boleh ketemu sama orang atau berjarak gitu kan. Padahal tahu sendiri di Indonesia itu sukanya silaturahim kan, gibah juga. Nah, kira-kira ada nggak sih misal ruang tamu ideal atau malah kita harus ya sudah ruang tamunya di teras atau gimana, Cak? Itu. Kalau orang Jawa pernah nggak sih teman-teman ngerasain bahwa ruang tamu orang Jawa itu adalah pendopo? Iya. Nah, sebenarnya konsep pendopo itu bisa kita siasati kalau teman-teman punya kosan, temuin tamu teman-teman di bawah aja, di teras depan, atau kalau bisa di luar ruangan. Karena apa? Sekali lagi, teman yang dalam maksud datang ke kosan kita punya maksud bagus, bisa jadi di bajunya ada nempel kuman yang usil. Jadi kalau bisa teman-temannya ketemuannya di luar. Yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman punya ruang tamu di dalam, diusahakan deh sering-sering dilap kalau kebanyakan orang datang. Oh gitu. Oke, siap. Oke, Begitu. Cak, ini udah lama ternyata. Oke. Nanti setelah ini kita pasti akan ada session lagi di mana kita akan bicara tentang rumah yang aman dalam bencana. Kalau ini kan soal pandemi nih, insya Allah nanti di tema selanjutnya ya, Cak, dipersiapkan nanti kita soal tanggap bencana nih, karena di Indonesia memang sudah tidak luput dari bencana tuh, ada longsor, ada gempa, ada tsunami, ada banjir kayak gitu ya, Cak. Kapan-kapan gitu ya, Cak. Ya. Janji loh. Insya Allah. Oke, siap. Mungkin ada pesan buat teman-teman di rumah, Cak? Oke. Teman-teman, kita gaungkan prokes untuk ruangan sehat kita ya. Rumah nyaman untuk work from home adalah jaga ventilasi tetap terjaga, aliran udara dan sinar matahari. Jaga durasi Anda maksimal 2 jam. Dan kalau sudah 2 jam keluar untuk cari angin di luar. Dan yang terakhir adalah tetap jaga jarak walaupun di ruang seperti kita sekarang. Oke, siap. Dan seperti Terima kasih. kameramen di belakang kamera ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya, Cak ya. Jangan bosan ya nanti kalau diundang ke sini lagi ya. Dan Cak Priyo semoga sehat-sehat, konco desanya sukses terlalu ya, Cak ya. Ya, thank you. Selalu berkembang dan tambah semangat, terus tambah karyawan yang banyak. Amin. Oke, terima kasih. Demikian Inspira Frame di sore hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.